Pagi teman-teman. Pagi. Teman-teman, kami dari kelompok 9 pada hari ini membahas metode dunia agama, yaitu model mutualitas. Dan anggota kami demikian. Nama saya adalah Kristanto Manjumi dengan NIM 076. Oke, kita masuk ke pendahuluan. Dalam perkembangan diskursus teologi agama-agama, Paul Nidor menawarkan sebuah model pendekatan yang ia sebut sebagai model mutualitas. Model ini merupakan bagian dari upayanya dalam mencari formulasi baru yang lebih memadai dalam melihat hubungan antara agama-agama di dunia. Nidor menyadari bahwa model-model sebelumnya seperti eksklusivisme, inklusif, dan pluralis yang memiliki keterbatasan dan kekurangan masing-masing dalam menangani isu-isu kontemporer terkait kualitas agama. Dalam model mutualitas ini, Nidor berupaya untuk mengintegrasikan pandangan-pandangan progresif dari model-model sebelumnya dan menawarkan sebuah paradigma baru yang lebih terbuka, inklusif, dan berkomitmen pada dialog antar iman yang benar-benar bermakna. Ia menekankan pentingnya menghargai keunikan dan kekhasan masing-masing tradisi agama, sambil pada saat yang sama mengakui kesamaan dan kemungkinan adanya titik-titik temu di antara mereka. Salah satu aspek kunci dalam model ini adalah penekanan pada dimensi etis praktis dari dialog antaragama. Nidor berpendapat bahwa dialog tidak hanya terbatas pada penggunaan ide-ide dan pemahaman intelektual, tetapi juga harus melibatkan tindakan nyata dalam menjawab tantangan-tantangan global seperti kemiskinan, kerusakan lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, dialog antaragama tidak hanya menjadi sekedar wacana teoritis, tetapi juga menjadi sebuah praksis yang menggerakkan kerjasama konkret antar pemeluk agama untuk kebaikan bersama. Dalam mempromosikan model mutualitas, Nidor juga menekankan pentingnya membangun sebuah jembatan filosofis historis yang memungkinkan dialog antaragama dapat berlangsung tanpa mengorbankan integritas dan identitas masing-masing tradisi. Jembatan ini bertujuan untuk menghindari sikap eksklusif yang mengaburkan perbedaan-perbedaan signifikan di antara agama-agama. Selain itu, Nidor juga mengajukan beberapa pra-anggapan yang harus dimiliki oleh para pelaku dialog antaragama, seperti pengakuan akan keterbatasan pengalaman agama manusia, pentingnya toleransi kritis, dan kebutuhan untuk melakukan studi kritis terhadap agama-agama dalam upaya memahami realitas transenden yang melampaui batas-batas tradisi tertentu. Dengan model mutualitas, Nidor berharap dapat membuka cakrawala baru dalam memandang hubungan antar agama-agama di dunia. Melalui dialog yang terbuka, saling menghargai, dan berkomitmen pada kerjasama yang praktis, agama-agama diharapkan dapat saling memperkaya satu sama lain dan bersama-sama berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian, keadilan, dan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Kita masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, model mutualitas. Banyak agama terpanggil untuk berdialog. Paul Nidor adalah seorang teolog Katolik Amerika yang terkenal atas kontribusinya dalam studi agama-agama di dunia dan dialog antaragama. Paul Nidor lahir pada tahun 1939 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia ditahbiskan menjadi iman Katolik Roma pada tahun 1966.
Nito memperoleh gelar doktor dalam bidang teologi dari Universitas Munich pada tahun 1972. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Nito mengajar di Xavier Universitas di Cincinnati, Ohio dari tahun 1975 hingga tahun 2008. Ia dikenal sebagai salah satu pelopor dalam bidang teologi perbandingan yang berupaya untuk melibatkan berbagai tradisi agama dalam dialog yang saling memperkaya. Kita telah menerbitkan beberapa buku yang berpengaruh seperti No Other Name, Introducing Theology of Religion, and Without Buddha I Could Not Be a Christian. Dalam karyanya ia mengadvokasi pendekatan pluralistik dalam dialog antar agama, mengakui validitas dan nilai dari tradisi agama lain sambil tetap berpegang pada imannya sebagai seorang Kristen. Kontribusi Knittel telah membantu mempromosikan pemahaman dan penghargaan yang lebih besar antara berbagai tradisi agama serta membentuk perkembangan bidang teologi, perbandingan dan studi antar agama. Ia telah menerima berbagai penghargaan termasuk Principal Grauimer Award in Religions pada tahun 2003. Mutualitas atau mutualisme memiliki pendekatan utama bahwa kasih Tuhan bersifat universal yang membawa konsekuensi bahwa semua agama dianggap benar. Dialog antar agama diharapkan dapat memperkaya dan dimanfaatkan secara bersama oleh setiap tradisi agama. Itu menawarkan sebuah jembatan dialog filosofis historis sebagai landasan untuk melakukan dialog yang baik. Jembatan ini bertujuan untuk menghindari penafian terhadap keyakinan dasar agama-agama tentang partikularitas atau keunikan masing-masing tradisi. Model pendekatan mutualitas atau mutualisme ini berdasarkan pada anggapan bahwa semua agama memiliki dasar yang sama atau setidaknya memiliki beberapa kesamaan. Kesamaan ini menjadi modal dasar untuk melakukan dialog mutual antar agama. Namun pendekatan ini tidak bermaksud untuk menafikan keyakinan dasar tentang partikularitas Yesus yang membawa konsekuensi eksklusif, yakni tidak ada jalan lain, bahkan menutup jalan lain. Menurut Koar, dialog harus berusaha menyatakan beberapa peranggapan yang menjadi dasar dialog tentang masa depan agama. Ada 6 peranggapan. Yang pertama, pengalaman realitas agama. Yang kedua, pluralitas sebagai pentingnya kebebasan dan kehormatan terhadap yang lain. Yang ketiga, pluralitas sebagai alat. Yang keempat, keterbatasan pengalaman agama dan kebutuhan komitmen bersama. Yang kelima, toleransi kritis dan pentingnya moral. Dan yang terakhir, dialog kritis antara agama dan studi kritis tentang agama untuk menerobos realitas transenden sosial. Dalam hubungan antar umat beragama, menurut mutualitas Knittel, setiap agama dalam memandang agama yang lain tidak hanya sebatas sikap toleransi terhadap keberadaan dan kesamaan kebenaran. Berdasarkan kesamaan, kedudukan dan yang dimungkinkan, dialog dapat terjadi. Knittel menekankan bahwa dialog yang dilakukan dengan mutualisme lebih dari sekedar teori. Kerjasama antar umat beragama menjadi proyeksi dari teori ini. Pendapat ini sejalan dengan kritik Sukidi terhadap teologi inklusif Chuck Nur yang hanya berhenti pada tataran konsep atau wacana toleransi. Mutualitas mengharapkan adanya kerjasama nyata antar umat beragama yang dilandasi oleh kesetaraan dan saling memperkaya satu sama lain. Dengan demikian, teori mutualitas Paul Ritter menawarkan sebuah pendekatan dalam dialog antar agama yang menekankan kesetaraan dan kerjasama antara berbagai tradisi agama dengan mengedepankan kesamaan dan saling memperkaya satu sama lain. Teori ini mendorong adanya dialog yang lebih substantif dan kerjasama nyata antara pemeluk agama di dunia. Selanjutnya, saya. Baik, perkenalkan, nama saya Jalan Srikar dengan tim 167. Kita masuk pada tujuan model mutualitas. Nah, dalam model ini ada beberapa hal
dicapai, yaitu dialog, kesetaraan dan juga tentang komunikasi Yesus. Selain itu akan digunakan juga 3 jembatan dalam model mutualitas, yaitu filosofis historis, etis praktis, dan religius mistik. Ketiga jembatan ini akan membantu kita dalam memahami dialog dalam model mutualitas yang terdapat dalam setiap agama, di mana 3 jembatan ini membahas hal yang unik seperti pertama, filosofis historis. Nah, kita bisa lihat teman-teman ada 3 jembatan. Yang pertama jembatan filosofis historis, yang kedua jembatan religius mistik, dan ketiga jembatan etis praktis. Kita masuk kepada jembatan filosofis historis. Pemandu utama dalam menyeberang jembatan filosofis ini adalah seorang teolog Kristen. Yang pertama yang sudah menyeberanginya dan mendesak lainnya untuk mengikuti dia. Dia bernama John Wick. John Wick beranggapan mengenai indikasi bahwa umat Kristiani sedang berusaha menghadapi adanya bukti kehadiran Allah di dalam agama-agama lain. Namun dia juga menganggap bahwa usaha teologis untuk menyebut agama-agama lain sebagai Kristiani tanpa nama atau sebagai persiapan untuk menerima Injil. Nah, jembatan inilah bertumpu pada 2 pilar. Yang pertama, keterbatasan historis dari semua agama dan memungkinkan filosofis atau probabilitas bahwa ada satu kenyataan ilahi di balik dan di dalam semua agama. Dengan menerapkan semua ini dalam hipotesisnya tentang yang nyata di belakang semua agama, Hick berargumen bahwa walaupun agama memang mengalami yang nyata, mereka juga memahaminya hanya dalam bentuk dan rupa sesuai kategori historis, sosial, psikologis mereka. Yang kedua, ada jembatan religius dan mistik. Penganut pendekatan mistik dan religius dimulai dari hal yang ilahi dan mengungkapkan apa yang telah dijumpai di dalam semua umat beragama, bahwa semua atau segala sesuatu yang terdapat pada pusat setiap agama adalah suatu hal yang jauh melampaui semua yang dirasakan atau dinyatakan manusia secara personal atau suatu komunitas. Maka dalam hal ini terbentuklah sebuah konklusi yang sama, yang menyatakan bahwa tidak ada satu agama pun yang menyampaikan kebenaran secara penuh dan final. Itu sebabnya mengapa penganut dari jembatan mistik ini merasa jika seseorang masuk lebih dalam ke dalam pengalaman religius mereka, jembatan mistik ini melalui agamanya sendiri, maka ia juga akan lebih sadar bahwa apa yang sudah dialaminya tidak dapat dibatasi oleh agamanya sendiri. Ada beberapa poin lagi, yaitu kebutuhan komis ilahi manusia, dan satu dan banyak. Baru yang terakhir ada saling menguburkan. Kita masuk pada yang pertama. Raimundo melihat dari sudut pandangnya bahwa pengalaman mistik adalah suatu yang bermanfaat bagi keanekaragaman agama yang banyak dan kesatuan mendalam dari semua agama. Nah, hal ini disebut sebagai fakta agama yang fundamental, di mana hal ini hanya dapat dipahami melalui pengalaman-pengalaman. Maka terdapat 3 komponen dalam pengalaman mistik, dan hal apa yang terungkap dalam pengalaman itu, yaitu ilahi, manusia, dan dunia. Yang kedua ada satu dan banyak. Pandangan pluralis Panika menegaskan bahwa tidak ada suatu yang dinamakan denominator tunggal, di mana persamaan yang dapat dikurangi. Dalam hal ini, Panika secara halus memberikan kritik kepada John Wick.
yang mempercayai bahwa dominator tunggal dapat menyatukan agama. Agama tidak dapat digabungkan menjadi satu lukisan, sehingga dalam penjelasan lebih lanjut ia menyatakan bahwa kita harus menerima bahwa ada agama-agama yang tidak bisa dibandingkan. Yang terakhir ada saling menunjukkan. Secara paradoks, Panikar mengakui bahwa keragaman agama dalam dunia merupakan sebuah pluralitas atau bentuk jamak yang tersebar dari dan tidak terhubungkan. Panikar juga mengemukakan bahwa perbedaan untuk mendapat pengalaman religius setiap agama adalah suatu kesempatan untuk saling berhubungan dan belajar satu dengan yang lain. Dalam hal ini, segala pengalaman religius memampukan individu dapat mengenal dan belajar dari agama di sekitarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya Asaria Pia dan menjadi satu. Kita akan masuk pada pembahasan etis praktis pembahasan yang ketiga, di mana Asaria Pia 231. Nah, melalui jembatan etis praktis ini, masalah etis dan juga tanggung jawab etis ini menjadi pilar baru untuk mendukung kerjasama antara agama-agama, di mana agama-agama kemudian memiliki tanggung jawab untuk memahami diri mereka sendiri maupun agama yang lain. Jembatan etis praktis ini dia sama seperti dua jembatan sebelumnya. Ini bertujuan untuk menyatukan semua agama pada pengalaman bersama dengan satu sumber yang menopang semua agama. Nah, para teolog praktis kemudian mencari isu-isu yang dimiliki bersama oleh setiap agama, di mana agama-agama menghadapi masalah yang sama. Jembatan etis praktis ini kemudian menopang pandangan tentang Yesus dalam kaitannya dengan apa yang dikatakan oleh ilmu pengetahuan perjanjian baru tentang Yesus Kristus. Bagi mereka yang berjalan atau yang mengikuti jembatan etis praktis ini, pendekatan mengenai Yesus dapat didapatkan lebih praktis, membumi dan juga memuja dipanggil. Pilar-pilar yang akan mendukung kolaborasi antara agama-agama dalam jembatan etis praktis ini dan juga dalam tanggung jawab etis terdapat dua pilar, yaitu dari buatnya Anda mengenal mereka dan kemudian masalah bersama. Yang pertama, dari buahnya Anda mengenal mereka. Doktrin ini meyakini munculnya dari ranah etis sebelum diakui oleh gereja dan juga masa Kristiani. Nah, bagi umat Kristiani yang mencari suatu cara untuk berdialog melalui teologi agama mutualitas. Kemudian yang kedua, masalah bersama. Jembatan etis praktis ini berupaya untuk mencari kesamaan antara agama-agama di dunia ini, atau masalah sesuatu yang juga dihadapi setiap agama, sesuatu yang tidak bisa disangkal, yaitu penderitaan. Ada banyak penderitaan yang mengancam dan juga mengganggu keterangan setiap manusia. Contohnya seperti penderitaan kemiskinan, penderitaan orang-orang terpinggirkan dan lain sebagainya.
dalam Kristen sendiri untuk mencapai akan dialog itu sendiri, kita dapat belajar dan juga belajar dari agama-agama lain, dan juga kita memahami bagaimana kekayaan yang dimiliki oleh setiap agama itu sendiri. Jadi di sini Miller meminjam pemikiran dari Pieris. Jadi Pieris ini dia mengatakan bahwa Yesus itu unik. Dari pengalamannya itu dia mengatakan bahwa Yesus itu unik. Tetapi di sini Pieris menemukan sesuatu di dalam pesan dan juga pengalaman yang di dalam hidupnya, bahwa Yesus ini sulit ditemukan, apalagi diberitakan. Namun menurut Pierce ini tidak ditemukan di dalam Yesus juga bukan hanya sulit ditemukan dan sulit diberitakan, tetapi Yesus tidak ditemukan di dalam firman agama-agama lain, hanya di dalam kekristenan. Nah, dari pernyataan Pierce ini, ia menjelaskan juga bahwa Yesus ini dia merupakan perjanjian antara Yahweh atau Allah yang ilahi, yang terhina di dunia. Jadi ini bukan berarti bahwa Allah ini tidak mengasihi orang lain, termasuk penindas. Misalnya kita menempatkan Yesus sebagai terhina atau Allah sebagai terhina, itu tidak menutup kemungkinan bahwa yang terhina akan menghina atau tidak menerima yang penindas. Dalam artian bahwa di sini Allah sebagai terhina, dia tetap untuk mengasihi orang lain karena Allah itu kasih. Nah, jadi di sini Pierce ini menegaskan bahwa Allah bukan berarti bahwa Allah sebagai yang terhina dia tidak mengasihi orang lain termasuk penindas. Namun Allah ini seperti halnya orang tua yang peduli secara khusus dan menurut keinginannya menjangkau anak-anak Allah yang sedang menderita, apalagi jika mereka menjadi korban. Dalam hal ini bahwa yang seperti yang tadi saya katakan bahwa Allah itu kasih, berarti jika di dalam konteks-konteks tertentu, misalnya kemarin kita melihat presentasi di etika sosial misalnya, kita melihat bahwa Allah itu dia sebagai pembebas di dalam di dalam Marxis itu sendiri, Afrika. Allah itu dia sebagai pembebas, tetapi Allah itu sebagai pembebas bukan dalam arti bahwa dia itu menentang atau menentang penindas, tetapi Allah yang penuh kasih di situ. Jadi dia mengasihi setiap orang. Nah, dari sudut pandang Pierce ini, yang kemudian dia memperkenalkan di mana atau bagaimana keunikan Yesus itu dipandang. Salah satunya yaitu dia memperkenalkan kepada umat Kristiani tentang inkarnasi Allah di dalam Yesus. Jadi di sini Pierce melihat bahwa Yesus itu unik di dalam pribadi Yesus yang terdapat dua nama itu sendiri, yaitu inkarnasi Allah dan juga kemanusiaan Yesus itu sendiri. Nah, dari pengalamannya juga Pierce ini dia menambahkan komitmen semacam ini yang tadi untuk memperkenalkan inkarnasi Allah di dalam Yesus ini sendiri. Dan kemudian kalau kita melihat ini memang tidak sepenuhnya diterima oleh agama-agama lain di dalam ruang lingkup dialog. Jadi memang jelas bahwa untuk itu Pierce ini bersaksi bahwa Yesus itu unik karena dia satu-satunya juru selamat anak Allah. Nah, jika kita mengatakan begini, berarti tidak sungkan-sungkan saya mau berbicara tentang
keeksklusifan kita. Jadi kita sebagai Kristianan kita memegang paradigma seperti ini. Karena memang di sini juga Peirce mengatakan bahwa dalam kesaksian ini bagi umat beragama lain kedengarannya sangat sombong dan terkesan seperti imperialisme. Nah, melanjutkan diskusi bersama sebagai umat beragama dalam masyarakat masa kini, kita tidak dapat menyangkali siapa kita, tetapi terkesan secara mendalam dan kemudian berubah. Inilah yang merupakan salah satu contoh luar biasa yang apa yang bisa terjadi dalam dialog autentik. Jadi memang identitas kita secara pribadi kita tidak tinggalkan. Bagaimana saya sebagai seorang Kristen, tetapi paradigma kita yang harus dirubah untuk mencapai akan sebuah dialog di dalam ruang lingkup kita. Bagaimana perbedaan itu jika kita untuk mencapai suatu dialog yang kemudian autentik, kita dapat meninggalkan, kita tidak bisa meninggalkan identitas diri kita sebagai Kristen. Tapi paham-paham kita yang kemudian tradisional itu yang kita harus tinggalkan seperti itu. Yang berikut yaitu model. Baik, yang berikut saya akan menjelaskan model mutualis. Jadi penjelasan saya ini masih di dalam ruang lingkup akan 3 jembatan ini. Baik, nah model mutualis ini Knitter ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa model ini mengarah kepada kehadiran Allah, eksistensi Allah yang secara universal di semua agama. Jadi Knitter juga menganggap bahwa setiap agama itu memiliki dasar yang sama dalam beberapa hal yang sama dan memungkinkan adanya dialog secara mutual. Nah, bagi kaum atau mereka yang menggunakan model ini atau setiap orang individu yang menggunakan model ini, mereka menganggap bahwa melakukan dialog dengan agama-agama lain sangat penting untuk dilakukan karena ini adalah bagian mutlak dari kewajiban mengasihi sesama. Jadi seperti saya katakan bahwa untuk kita mencapai sebuah dialog yang autentik berarti kita harus memahami juga atau juga kita harus melihat bahwa memang Allah itu hadir secara universal. Jadi model mutualis ini dia menawarkan bahwa ya bukan saja karya Allah itu bukan saja hanya ada di Kristen, tetapi Allah ini hadir di dalam semua agama, semua kepercayaan, baik itu agama secara resmi maupun agama lokal misalnya yang kita kenal. Nah, bagi model ini hubungan kekerabatan atau hubungan setiap agama itu lebih penting dibanding dengan pluralitas, dibanding dengan perbedaan. Jadi hubungan semacam ini harus dituang dalam arti bahwa timbal balik. Jadi percakapannya itu 2 arah, dialognya itu 2 arah. Ya, artinya hubungan percakapan ini memungkinkan kedua belah pihak saling berbicara dan mendengarkan, terbuka untuk belajar. Nah, Knitter menjelaskan di sini dan ia memakai pemikiran John Heath bahwa ya memang betul untuk kita berada di dalam medan main, istilahnya tidak yang Knitter meminjam istilah dari John Heath, itu medan main. Jadi medan main di sini kita harus melepaskan paradigma berpikir yang seperti yang tadi saya kasih contoh bahwa tidak Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya. Tidak bisa begitu, kita harus melepas semua itu. Tetapi kita bukan dalam arti bahwa kita melepas bahwa saya itu tidak.
tidak, saya bukan Kristen tidak, tapi kita mau melepas paradigma berpikir yang kemudian eksklusif. Jadi Luther menekankan percakapan yang dua arah, dalam arti bahwa jika kita ada di dalam satu pertandingan, harus wasit itu harus memberikan semua itu kesempatan yang sama. Tetapi di sini Kristen harus meninggalkan pemahaman yang tadi saya ucapkan. Karena apa? Karena jika kita bawa pemahaman Kristen ini sendiri tentang Yesus adalah salah satu jalan keselamatan, berarti buat apa kita harus ada di dalam medan main pertandingan itu sendiri? Karena kita tahu bahwa walaupun kita bertanding dan agama lain mempunyai potensi untuk berbicara apa segala macam, tapi pada akhirnya ya Kristen yang menang. Karena di dalam medan main itu sendiri ya kita terakhir sampai di jalan keselamatan itu ya Yesus itu sendiri. Jadi inilah yang kemudian mau untuk ditawarkan untuk Luther dalam model ini. Selanjutnya akan dijelaskan. Kita masuk dalam Yesus sebagai sakramen. Ya seperti awal tadi dikatakan sini bahwa model mutualitas ini berada dalam satu kesepakatan bahwa pengikut Yesus akan lebih diterima jika memaknai Yesus lebih daripada sakramen kasih Allah dibandingkan pemuas kasih Allah. Yang dimana tugasnya ini untuk menunjukkan bahwa kasih Allah itu tersedia bagi semua umat manusia dan merangkul mereka terlepas dari manusia sering melakukan hal yang tidak benar. Di sini Yesus kemudian ingin menunjukkan bahwa jembatan itu sudah ada untuk menunjukkan kasih Allah. Sakramen menjadi hal yang penting dalam umat Kristiani karena dianggap sebagai simbol yang kemudian berpengaruh karena ada sesuatu di dalamnya yang dianggap benar dan itu bisa dirasakan dalam hal ini kasih Allah. Untuk itu model mutualisme ini kemudian melihat bagaimana Yesus dipahami sebagai sakramen. Berbicara mengenai Yesus sebagai sakramen ini memang bukanlah hal yang asing, di mana pemahaman mengenai sakramen kali Yesus banyak ditemui dalam kitab Perjanjian Baru yang menggarisbawahi Yesus sebagai firman Tuhan yang keberadaan yang menolong manusia dan mengenali siapa itu Allah sebenarnya. Penganut mutualitas kemudian menginginkan agar kembali pada pemahaman Yesus Juru Selamat ialah Yesus sebagai sakramen. Oleh karena itu pengikut Yesus akan tetap berpegang pada pemahaman dan kepercayaan terhadap arti Yesus sebagai kehidupan dalam mereka. Dalam model mutualitas ini kita melihat bagaimana mereka yang menganut model ini menganggap Yesus sebagai sakramental representatif dan juga pemuas konstitutif. Karena itu memahami Yesus sebagai yang memperbaiki dan yang memperbaiki yang tidak bisa diperbaiki, membayar yang tidak bisa dibayar. Maka kita akan, karena membayar yang tidak bisa dibayar, maka kita akan melihat peristiwa Yesus ini sebagai satu kali saja terjadi. Itu dengan anggapan Yesus sebagai yang menyelamatkan dan mewujudkan realitas kasih Allah, ini bisa membuat kita terbuka pada kemungkinan Allah untuk dinyatakan dalam berbagai keberagaman manifestasi di dalam agama-agama lain. Berikut Kristologi Roh. Model mutualitas kemudian memahami Yesus sebagai sakramen keselamatan yang menyatakan kekuatan universal Allah, atau menyatakan kasih Allah secara universal, kemudian mendorong penganut model mutualitas agar menggunakan Kristologi Roh sehingga kita bisa menjadi bisa mengimbangi akses-akses Kristologi Roh Logos yang mendominasi, di mana dalam Kristologi Roh
kealahan Yesus dipahami dalam hubungan pemberdayaan roh, atau dapat diartikan bahwa roh tidak dapat menggantikan kemanusiaan Yesus, namun pemberdayaan inilah dipahami dalam tradisi Kristen. Tapi jika kita melihat dalam hubungan dengan yang lain, maka kristologi roh bisa memberikan arti yang lain pada umat Kristiani. Roh terkait mengemukakan bahwa roh sudah berkarya di seluruh dunia tanpa hubungan dan kemunculan Kristus Yesus. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh roh di dunia ini atau pada agama-agama lain ini terbebas dari Yesus. Walaupun roh juga tidak menyangkali atau tidak mengabaikan bahwa hubungan eksistensial roh ini tersalur dengan Yesus. Jadi kita melihat bahwa Hyde sampai pada sebuah kesimpulan yang menemukan apa yang dikatakan oleh penganut model mutualita, di mana kita memahami Yesus sebagai normatif yang memberi kita hak dan menentang kita, maka kristologi roh menolong umat Kristen untuk memberitakan kepada dunia bahwa Yesus sebagai yang normatif juga menolong kita untuk mengetahui bahwa sebagai presentasi Allah secara universal dan normatif. Oke, kita akan lanjut ke kristologi mutualitas. Dalam bagian ini, gambaran Yesus dibahas sebagai kristologi yang nyata untuk dapat membangun komunikasi, relasi dengan orang lain yang nampak para pribadi Yesus. Sejalan dengan apa yang dikatakan oleh John, Kristus adalah jalan yang terbuka bagi berbagai jalan lain. Jika umat Kristen ingin mengkomunikasikan dengan tepat kepada dunia bahwa Yesus adalah firman Allah, mereka harus mengingat bahwa firman tersebut hanya dapat dipahami melalui dialog dengan berbagai firman Allah lainnya. Yang dimaksud di sini artinya adalah menganut Kristen dengan keyakinan yang dimiliki terhadap firman Tuhan yang berada di dalam Yesus adalah mutlak, harus mengakui dan menyadari bahwa kepastian itu membutuhkan yang lain, bahwa keyakinan membuat sesama. Keyakinan itu bisa demikian kalau yang lain itu didengarkan dan diajarkan. Dalam hal ini dapat membuat sesama akan dialog jika pemahaman dan kesadaran umat Kristen tentang pemenuhan kasih Allah yang menyelamatkan serta kuasa dalam Yesus Kristus tidak bisa berpendapat bahwa pemenuhan ini hanya berpendapat di dalam Yesus. Sekarang kita masuk ke dalam kesimpulan. Agama-agama memiliki banyak nilai dan prinsip yang sama dalam setiap ajaran yang dilakukan, seperti kasih, perdamaian, keadilan, dan pengampunan. Dalam model mutualitas ini menekankan pada pengakuan nilai-nilai agama sebagai dasar untuk kerjasama antar agama dalam membangun sebuah dialog. Model mutualitas ini menjadi salah satu model yang unik dari beberapa model lainnya yang berpihak pada pengakuan bahwa kasih dan keadilan Allah yang universal di dalam agama-agama lain. Model ini mendorong antara pemeluk agama untuk saling memahami dan menghargai perbedaan-perbedaan mereka, mencari titik temu dalam memecahkan masalah-masalah bersama. Dalam model ini, Newton menekankan bahwa bahaya eksklusivisme yang menganggap agama tertentu sebagai satu-satunya jalan kebenaran dan mengabaikan nilai-nilai universal yang dimiliki agama-agama lain. Dalam hal ini, untuk mencapai sebuah keseimbangan dalam dialog, perlu untuk dapat melepaskan paham yang eksklusif. Berbeda dengan model lainnya, model ini menegaskan bahwa agar terjadinya dialog yang seimbang harus meninggalkan berbagai anggapan tentang Yesus Kristus yang diimani. Agama Kristen harus meninggalkan anggapan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat umat manusia dan bahwa firman Tuhan yang ada di dalam Dia adalah final bagi semua orang. Model ini mengajak untuk mengatasi sikap-sikap eksklusivitas. Salah satu tujuan utama
dari model ini adalah membangun solidaritas global di antara pemeluk agama untuk bersama-sama menghadapi tantangan-tantangan global di antara pemeluk agama, untuk bersama-sama menghadapi tantangan global seperti kemiskinan dan konflik. Dalam model mutualitas menawarkan pendekatan yang inklusif dan kolaboratif, tetapi juga menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan perbedaan-perbedaan teologis dan praktis antar agama-agama. Tanggapan kritis yang kelompok kami buat yaitu model mutualitas menekankan dialog antar agama-agama karena hal ini dianggap menjadi bagian dari tindakan mengasihi sesama, di mana dalam usaha membangun dialog, model mutualitas berupaya untuk menjaga dan memelihara keberagaman dengan membicarakan nilai yang melekat pada setiap agama tanpa ada yang superioritas. Model mutualitas berpijak pada kehadiran Allah yang universal dalam setiap agama daripada melibatkan kehadiran Yesus sebagai juru selamat umat Kristen saja. Artinya bahwa kehadiran Allah secara universal secara nyata melalui Yesus, namun tidak hanya terbatas pada Yesus saja. Model ini menjadi hal yang cukup baik untuk mempertimbangkan, karena jika model ini bisa direalisasikan dengan baik, maka konflik mengatasnamakan agama dapat berkurang. Tapi kemudian jika model ini kemudian menyatakan kehadiran Allah yang universal, menyatakan diri secara nyata melalui Yesus, namun tidak hanya terbatas pada Yesus, maka kelompok berpendapat bahwa hal ini justru akan menjadi kurang tersendiri bagi umat Kristen, karena Yesus yang dikenal dalam agama Kristen adalah salah-satunya jalan kebenaran. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk Ibu Sylvia. Silakan kelompok. Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama mengenai bagaimana model otoritas memastikan bahwa setiap agama dapat mempertahankan identitas dan juga doktrin unik setiap agama tanpa terancam oleh upaya untuk menemukan keseimbangan dalam dialog otoritas ini. Jadi teman-teman, dalam model otoritas ini kita berpandangan bahwa agama-agama lain ini harus terbuka terhadap kemungkinan bahwa secara filosofis memang semua agama ini benar dan juga menyelamatkan, karena kasih Allah yang menyatakan secara universal, dan setiap agama merupakan manifestasi dari Tuhan yang satu, dan bahwa agama Kristen, kita lihat dalam konteks ini agama Kristen itu merupakan salah satu dari cara Allah untuk menyentuh dan juga untuk manusia, untuk menyentuh dunia. Namun digarisbawahi bahwa menekankan setiap agama-agama selain mengakui eksistensi agama lain, umat Kristiani juga harus tetap melihat bahwa ada perbedaan yang besar antara satu agama dengan agama lainnya, sehingga setiap agama meyakini akan doktrin atau menjalankan tradisi-tradisinya masing-masing, namun harus terbuka untuk melihat bahwa kita hidup berdampingan dengan agama-agama lain dan kita harus menerima akan setiap perbedaan itu. Untuk itu, dialog mutualitas ini dilakukan untuk mencapai kesetaraan. Jadi tidak ada agama yang lebih superioritas. Mungkin itu saja teman-teman yang lain. Baik.
sini ada satu pertanyaan, tetapi ada 3 poin di sini yang ingin ditanyakan. Jadi yang pertama, bagaimana model mutualitas ini mempengaruhi pandangan teologis masing-masing agama terhadap konsep keselamatan dan kebenaran. Jadi memang menjadi sebuah tantangan juga bahwa jika ingin mencapai akan dialog antara agama-agama, memang benar bahwa yang dikatakan ini dari situ bahwa Kristen harus bervisi konsep tentang Yesus adalah jalan satu-satunya untuk mencapai keselamatan. Jadi memang ini akan berpengaruh jika kita mencoba untuk mengambil jalan tentang mutualitas ini. Memang mutualitas ini dia mencoba untuk mencari titik temu di dalam perbedaan atau multikulturalisme sendiri. Tetapi ya memang harus ada konsekuensi. Jadi pasti ada pengaruhnya, dan juga memang pengaruh yang negatif dan juga yang positif. Dalam arti bahwa ya untuk ini model mutualitas ini sendiri dia menekankan bahwa ya penerimaan atau bersama lebih penting dibanding dengan pluralitas atau perbedaan. Jadi memang di sini akan berpengaruh dengan konsep keselamatan dari tiap-tiap agama. Karena memang tiap-tiap agama jika kita melihat secara kacamata kita, jadi kita melepas doktrin atau dogma kita, seperti kita melihat bahwa setiap agama itu akan harus eksklusif karena dia mempertahankan kemurnian kepercayaan yang sendiri, iman itu sendiri. Nah, yang kedua itu, apakah model ini cenderung merelatifkan kebenaran agama tertentu demi mencapai mutualitas, dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan individual? Jadi bukan untuk cenderung berpihak kepada agama tertentu, tetapi model ini datang dari kacamatanya Kneider sebagai seorang Kristen. Tetapi di sini dia tidak ingin cenderung untuk memihak kepada salah satu agama, tetapi harus seperti yang tadi saya katakan bahwa untuk berada di titik atau medan mainnya itu, berarti semua itu harus mendapat porsi. Semua agama itu di dalam di dalam medan main, di dalam dialog antara agama-agama, berarti semua itu harus mendapat porsi dan masing-masing harus belajar dari agama yang lain seperti itu. Nah, yang poin yang ketiga, apakah model ini cukup efektif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dari dialog antar agama seperti ketidakpercayaan atau konflik teologis? Memang seperti yang tadi dikatakan dalam tanggapan kritis kami bahwa model ini bisa untuk mengatasi, memang efektif untuk mengatasi hambatan-hambatan. Karena model ini dia lebih mementingkan kebersamaan. Jadi dia mencoba untuk mencari titik temu dari perbedaan agama-agama sendiri. Dan seperti hari yang kemarin saya katakan bahwa Yesus ini unik, keunikan Yesus ini kita dapat temui di dalam agama-agama lain. Seperti yang analogi yang ini tertawarkan di situ bahwa setiap kata kita tidak dapat menemukan maknanya jika tidak menjadi satu kalimat. Tetapi satu kalimat akan kita temukan makna yang terdiri dari kata-kata. Nah, terima kasih. Baik teman-teman, saya baru sedikit menambahi jawaban dari teman saya dari nomor 1. Pertanyaannya, bagaimana model mutualitas memastikan bahwa setiap agama dapat mempertahankan identitas dan doktrin mereka tanpa merasa terancam dengan upaya untuk menemukannya kesamaannya apa? Sebenarnya teman-teman,
Mereka itu bukan semata-mata mencari kesamaan, tetapi mereka ingin memelihara keberagaman. Jadi dialognya bukan mencari kesamaan, tetapi bagaimana kita mengkomunikasikan perbedaan-perbedaan itu dan belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian dalam setiap agama pasti ada dan mempunyai kesamaan. Dengan adanya kesamaan itu pasti memungkinkan terjadinya dialog, terjadinya percakapan. Oleh sebab itu dialog di sini terjadi akan berusaha memampukan mereka untuk melampaui jarak atau jurang yang memisahkan dialog tersebut antar agama. Sehingga dalam dialog ini tidak mungkin adanya perasaan yang terancam dan dapat dipastikan bahwa setiap agama dapat mempertahankan identitas dan kualitas dan doktrin unik mereka tanpa merasa terancam. Kemudian model mutualitas ini menekankan tidak ada agama yang superioritas atau yang absolut dan tidak tertandingi. Contoh kasarnya teman-teman, ketika kita pergi ke tempat saudara kita atau ke kos teman kita, yang terlebih dahulu kita pasti akan menghormati yang punya kos atau yang punya kamar. Hal yang terkecil kita lakukan adalah membuka alas kaki kita atau sepatu kita atau sendal kita. Nah, seperti itulah pemahamannya teman-teman. Ketika kita berdialog dengan dia di agama lain, kita harus meninggalkan pandangan kita sebagai umat Kristiani dan memandang bahwa dialog itu akan terjadi. Nah, ketika kita selesai berdialog atau ketika kita selesai pulang dari tempat itu, kembalilah kita memakai alas kaki kita. Kembalilah kita memakai pandangan umat Kristiani kita. Begitu teman-teman. Dan saya akan menambahi jawaban yang nomor 2 dari Cimbri. Model mutualitas ini menekankan bahwa konsep atau konsep keselamatan dan kebenaran ada dalam semua agama. Hal ini dapat kita lihat tidak ada agama yang superioritas seperti yang sudah kami katakan tadi. Tidak ada finalnya atau tidak tertandingi. Ini juga dapat dianalogikan sebagai pendaki gunung, teman-teman. Ada banyak jalan yang bisa kita lewati untuk mencapai puncak, atau banyak jalan menuju Roma, begitulah kira-kira. Nah, model ini tidak merelatifkan kebenaran. Model ini menekankan bahwa ada hal yang salah jika menganggap hanya satu jalan kebenaran dan keselamatan. Ini disebut dengan eksklusivisme. Nah, eksklusivisme ini mengabaikan nilai universal yang dimiliki agama lain seperti kasih, damai. Nah, tujuan model ini sebenarnya untuk mencapai dialog antar agama untuk saling terbuka, berbicara, mendengar, dan belajar untuk menghadapi tantangan-tantangan global seperti kemiskinan dan lain sebagainya. Nah, seperti yang telah kami tuliskan di kesimpulan kami bahwa model mutualitas ini berpijak pada kehadiran Allah yang universal dalam setiap agama. Nah, oleh karena itu dapat dikatakan bahwa model ini menjadi hal yang cukup baik dan efektif untuk dipertimbangkan, karena jika model ini direalisasikan dengan baik, maka konflik mengatasnamakan agama dapat berkurang. Sekian, terima kasih. Oke, mungkin saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, bagaimana model mutualitas mempengaruhi pandangan teologis masing-masing agama terhadap konsep keselamatan dan kebenaran dan dampak? Saya mencoba menjawab. Model mutualitas dalam dialog antar agama merupakan pendekatan yang mencoba mencari titik temu dan saling pengertian di antara berbagai tradisi agama tanpa mengorbankan keunikan masing-masing. Dan dampak dan tantangannya, yang pertama, pandangan terhadap konsep keselamatan dan kebenaran. Model ini cenderung memandang bahwa setiap agama memiliki jalan
keselamatan dan kebenaran masing-masing yang sah dan bernilai. Ini dapat menantang pandangan eksklusif beberapa agama yang mengklaim memiliki kebenaran mutlak satu-satunya. Yang kedua, relativisme kebenaran terhadap kekhawatiran bahwa model ini dapat merelatifkan kebenaran demi mencapai mutualitas. Namun para pendukungnya berargumen bahwa model ini justru mengakui adanya kebenaran dalam berbagai tradisi tanpa menyamakan semuanya. Yang ketiga, dampak terhadap kepercayaan individual. Model ini dapat membuka wawasan dan menumbuhkan rasa saling menghargai di antara pemeluk agama yang berbeda. Namun, bagi yang berpegang teguh pada eksklusivisme agama, hal ini dapat dianggap mengancam keyakinan mereka. Yang terakhir, yang keempat, efektivitas dalam mengatasi hambatan. Model mutualitas dapat membantu mengurangi ketidakpercayaan dan menjembatani konflik teologis dengan menekankan titik temu dan saling pengertian. Namun, hambatan yang mengakar sebagai klaim kebenaran mutlak dapat tetap menjadi tantangan. Secara keseluruhan, model mutualitas menawarkan pendekatan yang lebih akomodatif dalam dialog antar agama, namun juga memiliki tantangan tersendiri. Keberhasilannya sangat bergantung pada kemauan untuk saling memahami dan menghargai di antara pihak-pihak yang terlibat dalam dialog tersebut. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Silakan kalau ada yang mau ditanggapi dari 3 pertanyaan ini yang kelompok penanggap, silakan. Oke, terima kasih untuk yang kelompok. Saya ingin kembali menanggapi dari pertanyaan yang nomor 2 tadi. Nomor 1. Saya ingin menanyakan kembali bagaimana model mutualitas ini dapat meyakinkan kita bahwa model ini benar-benar mampu mempertahankan kebenaran absolut dari masing-masing agama tanpa mengorbankan kerangka kerjasama dan pemahaman bersama dari masing-masing agama tersebut. Dan mungkinkah akan terjadi dilema moral atau konflik antar agama dari model ini? Yang lain silakan sekalian sampaikan. Terima kasih untuk kelompok yang sudah melakukan presentasi. Pertama, saya mengapresiasi teman-teman yang sudah melakukan presentasi dengan baik. Nah, di sini saya menemukan pemahaman baru. Ternyata mutualitas ini merupakan suatu model yang baru di dalam merupakan formulasi yang baru yang lebih memadai, kata Paul, ketimbang beberapa model-model seperti inklusivisme dan pluralisme. Nah, di sini saya mau menanggapi kembali pertanyaan pertama saya, itu kita berbicara mengenai doktrin atau landasan dari pemahaman agama itu tentu berbeda-beda. Nah, lalu ketika berbicara mengenai tantangan dalam praktik, di sini juga model yang teman-teman presentasikan itu menurut saya juga model yang masih memiliki kekurangan, di samping model ini 1, 2, 3 memiliki kelebihan seperti itu. Nah, di sini yang ingin saya soroti juga tentang di bagian tantangan dan praktik. Jika kita belajar dari materi-materi kita yang lalu seperti materi kelompok kami yang representasikan model penggantian, di sana memang secara gamblang langsung dikatakan bahwasanya tidak ada agama yang lain, agama yang benar itu selain agama Kristen. Nah, namun di model mutualis yang teman kelompok presentasi sampaikan, di sana dikatakan bahwa model ini meyakini Allah hadir pada semua agama, dan juga di samping itu menekankan dialog dan kerjasama. Nah, tetapi pada realita tantangan dalam praktik tentu hal ini sangat susah dilakukan. Mengapa demikian? Karena tentu setiap agama itu memiliki landasan-landasan tentang bagaimana cara kita menuju Tuhan. Nah, sedangkan yang ditawarkan dalam model mutualis ini meyakini klaim bahwasanya Allah itu hadir
pada semua agama. Nah, meskipun konsep dialog dan kerjasama antar agama ini terdengar ideal, namun dalam praktiknya hal ini seringkali sulit dicapai. Nah, justru itu yang ingin saya tanyakan dalam teman-teman kelompok presentasi. Bagaimana kita bisa melepaskan doktrin yang sudah tertanam di dalam kita, seperti yang teman kelompok kita diilustrasikan, ketika kita pergi ke kos orang lain, kita harus membuka sandal lalu kita pergi ke kosannya. Lalu bagaimana jika pertemuannya dilakukan, contohnya di tanah lapang dengan ketika agama A datang ke lapangan ini, dan ketika dan si B datang ke lapangan ini, apakah harus mereka meninggalkan pemahaman doktrinal atau doktrin agama mereka? Lalu apa yang mereka bawa ke lapangan itu? Apa yang ingin mereka diskusikan di situ? Jika tidak ada landasan-landasan atau pemahaman-pemahaman yang ingin mereka sampaikan, mungkin itu sih dari saya. Terima kasih. Sudah? Aksa? Sudah dijawab? Sudah. Silakan. Baik, saya akan menjawab pendapat dari teman siapa? Christian. Jadi mungkin terkait nomor 2, mungkin Christian ini dia mau bagaimana ingin untuk kami mempertegas jawaban kami seperti itu, karena memang sepertinya pertanyaan yang sama ya, yang sama. Jadi menurut saya begini, pertanyaan Christian itu bagaimana agama model mutualitas ini dapat memungkinkan untuk seorang itu dapat mempertahankan kepercayaan keyakinannya. Apakah dilema moral? Ya, menurut saya, maksudnya menurut kami kelompok, ada konsekuensinya seperti yang tadi saya katakan, bahwa model mutualitas ini dia bukan sebagai alat atau sebagai pijakan untuk kemudian dia itu menjadi yang kemudian digunakan untuk melestarikan bagaimana dia itu doktrinnya ini. Tetapi di sini kan dia mau melihat atau mencari titik temu dari kepercayaan sendiri. Nah, tentu di dalam model mutualitas ini kan ruang lingkup mainnya model mutualitas ini di dalam dialog antara agama. Nah, kalau misalnya kita hadir di situ, bagaimana kalau misalnya kita berdoktrin? Atau kepercayaan iman kita, bukan iman, ya doktrin atau kepercayaan keyakinan kita sendiri di dalam kita hadir di dalam dialog itu, bagaimana kalau kita bawa keyakinan kita masing-masing? Pasti tidak akan ada dialog atau kesepakatan di situ, karena memang masing-masing orang, saya bawa berpegang teguh pada kepercayaan saya. Misalnya begini, saya biasanya makan jagung dan Christian makan nasi. Nah, sampai model mutualitas ini, kebersamaan kita harus berlepas. Atau saya tidak bisa makan nasi, jagung, kita harus makan ketoprak misalnya di dalam lapangan itu sendiri. Jadi kita harus berlepas. Tentu, nah, yang kedua, apakah dilema moral? Iya, memang betul dilema moral. Pasti dilema moral itu bagaimana saya mengikut ini untuk makan ketoprak, tetapi kebiasaan saya itu makan jagung. Pasti itu dilema moral. Tetapi ya memang konsekuensinya itu untuk mencapai dialog itu harus begitu. Terima kasih. Silakan bisa lakukan. Silakan. 5 menit bagi yang untuk kelompok ini. Pertanyaannya dengan ahli tadi.
fakta ditanya, gimana di dalam model mutualis ini ketika ada dialog dan sebagainya tanpa menghilangkan keunikan dari orang-orang berdialog itu toh? Mungkin secara singkatnya bagaimana kita melakukan dialog, tetapi dengan ilustrasi yang teman pakai tadi kita menanggalkan, kalau istilah teman presentasi tadi menanggalkan sandar. Nah, sandar ini kan diartikan sebagai doktrin kita, sebagai contohnya saya orang Kristen. Ketika saya ingin berdialog dengan orang yang non Kristen, tentu saya harus menanggalkan dulu pemahaman saya. Nah, jadi bagaimana kalau dialognya kita lakukan contohnya di lapangan? Orang Kristen meninggalkan dialognya dan berjumpa di lapangan ketika non Kristen berjumpa di lapangan. Dan dasarnya apa yang mau kita bawa di dalam berdialog itu? Ya, jadi model mutualitas ini kan dilakukan dengan pendekatan bahwa kasih Allah itu universal. Jadi setiap agama itu benar dan ya menyelamatkan gitu. Karena tadi sempat di dalam paper kami dijelaskan bahwa inkarnasi Allah itu dalam setiap agama itu ada. Jadi contoh dalam agama Kristen keunikannya itu pada Yesus begitu. Namun untuk berada dalam dialog yang setara, maka kita harus membawa pemahaman itu bahwa Allah itu universal begitu. Dia ada pada setiap agama dengan keunikannya sendiri. Makanya untuk berada dalam sebuah dialog yang setara, kita harus meninggalkan, bukan meninggalkan identitas dari agama masing-masing, namun pemahaman kita begitu. Jadi kita harus menyamaratakan bahwa ternyata Allah itu dalam inkarnasinya ada dalam setiap agama begitu. Jadi keselamatan Allah itu ada dalam setiap agama. Jadi bukan hanya pada Yesus. Memang dinyatakan dalam Yesus, namun bukan hanya pada Yesus begitu. Jadi jadi kita harus membawa pemahaman yang baru bahwa jadi untuk garis besarnya seperti itu saja. Untuk mencapai dialog yang setara itu memang kita harus meninggalkan paham bahwa yang menyelamatkan itu bukan hanya Yesus saja, karena di agama lain Allah menyatakan keselamatannya dengan keunikannya masing-masing. Mungkin yang lain Sudah. Oke. Baik, terima kasih. Satu orang dari luar ada yang mau tanya, silakan. Siapa namanya? Rodian, silakan. Satu orang Seto? Iya, ada ya? Oke. Silakan biar singkat ya langsung. Baik, perkenalkan nama saya Diana Rui dengan NIM 093. Pertanyaan saya ada dua pertanyaan yang saya cukup simpel. Pertanyaan pertama itu berkaitan dengan model mutualis ini. Nah, di sisi kan teman-teman kelompok juga ditambahkan kritis di situ mengatakan ternyata cukup baik, belum sangat baik tapi cukup baik. Pastinya akan ada kekurangan dan ada kritik. Nah, salah satu yang saya cari di jurnal saya mendapatkan bahwa ada seorang teolog Katolik. Dia mengkritik tentang model mutualis. Nah, saya mau melihat apakah ada teman-teman. Jadi teolog ini bernama Calvin de Costa. Dia mengkritik model mutualis ini bahwa pendekatan ini cenderung mengarah pada relativisme dan mengabaikan klaim-klaim kebenaran yang unik dari masing-masing agama. Bagaimana tanggapan dari teman-teman kelompok terhadap hal tersebut? Kritik tidak Costa kepada Niter terkait dengan model mutualis ini. Lalu pertanyaan yang kedua, saya di sini melalui penjelasan teman-teman, ini dari pendapat saya, kacamata saya ketika melihat presentasi teman-teman. Di sini saya melihat bahwa model mutualis ini seperti kurang konsisten. Kenapa? Tadi di kesimpulan teman-teman mengajak bahwa kita tidak boleh inklusif, kita harus terbuka dan lain sebagainya. Tapi melalui penjelasan teman-teman, coba teman-teman perhatikan bahwa di sini teman-teman berusaha untuk seperti menunjukkan keberpihakan terhadap Kristen. Contohnya, tadi teman-teman menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu kasih. Yesus itu mengasihi baik yang melakukan kejahatan dan lain sebagainya.
kepada Yesus. Akan tetapi terakhir pada kesempatan teman-teman mengatakan bahwa kita itu melalui model mutualisme ini tadi ada untuk tidak eksklusif, harus terbuka, harus saling toleransi dan lain sebagainya. Tapi di saya ketika melihatnya semakin berproses, semakin inklusif ya, karena teman-teman seakan-akan menunjukkan bahwa Tuhan itu yang paling hebat atau yang paling mendominan dalam hal itu. Sudah tangkap ya pertanyaan Diana. Lanjut satu tadi. Siapa? bergerak bersama karena mereka yakin bahwa Allah itu berinkarnasi dari berbagai agama begitu. Nah, jika saya pakai tadi yang dari teman-teman, memang saya jadi bingung. Ini tidak cocok dengan pemahaman teman-teman, apalagi yang sudah pakai. Teman-teman sudah mengatakan bahwa kalau kita masuk kos, kita buka sendal kita masuk dalam kos, baru waktu kita pulang kita pakai lagi. Itu sangat keliru menurut saya. Itu adalah model pemenuhan minggu lalu. Karena apa? Kita seakan-akan menganggap bahwa Yesus ada di semua agama, tapi saat ini saya sedang diam dulu melihat dia. Jadi seakan-akan seperti itu. Itu berbeda dengan model teman-teman. Dan yang kedua tadi model yang saat berlari akhirnya meninggalkan. Saya juga merasa tidak seperti itu. Bahkan kita memiliki keunikan masing-masing. Kita bawa, tapi kita tidak menganggap, oh ini lebih benar dari saya. Ini yang penting di sini. Jadi saya lebih cocok merasa memakai dengan teknologi pergelangan tangan. Saya rasa begitu. Biar apa? Saya berlari sambil bergelangan tangan sehingga tidak sampai pada garis finish bersama-sama. Itu yang saya rasa cocok di sini. Dan tadi untuk konteks yang di lapangan itu, yang kata Kak Sini juga masalah dan dia bilang kalau saya sama kerjaku saya mau emas gitu ya, masalah saya. Tapi itu menurut saya lebih cocok ke model penerimaan dibanding model lain. Kalau model lain menurut saya jika ada nasi, ada jamu, ada ikan dan sebagainya, semua sama-sama enak. Itu yang cocok. Jadi ini menimbulkan kekeliruan dan kebingungan bagi teman-teman. Jadi apa yang cocok begitu? Jadi kalau pandangan saya pribadi yang cocok itu memang adalah perjalanan tangan untuk bersama-sama bisa berdasar. Terima kasih. Terima kasih. Silakan jawab 5 menit. Jadi kalian atas tanggap pertanyaan. Yang saya tangkap dari pertanyaan itu dari presentasi kami ini seolah-olah kami meninggikan keberpihakan kepada Yesus. Baik yang tadi mungkin bisa saya menjelaskan kalau tadi kalian kasih contoh itu. Tapi di situ saya bukan menitik beratkan atau penghargaan itu seolah saya titik beratkan kepada Yesus, bukan, tapi di situ di dalam konteks Allah, bukan Yesus, Allah. Nah, kan di dalam model mutualitas ini menekankan bahwa ya memang Allah berinkarnasi itu di dalam setiap kepercayaan agama, maupun itu agama lokal atau agama resmi sebenarnya. Allah itu ada karyanya di dalam agama masing-masing. Ya, jadi yang saya bilang apa tadi saya bilang yang Pertanyaannya dia apa enggak? Dia tanya. Kamu yang menjawab. menunjukkan keberpihakan Yesus. David da Costa tadi itu. Itu yang pertama, yang saya mau coba jawab yang nomor 2. Ya. Saya sudah bingung ini kan langsung ini. Ya, jadi kenapa kami ya mungkin dari tadi slide-slide itu juga kami terlalu banyak tentang Yesus, kristologi ya. Ini kan dari singkatnya begini ya kalian. Niter ini kami kan ambil pikirnya Niter. Nah, Niter ini dia seorang Kristen. Nah, dia itu di dalam model penggantian yang kemarin itu dia mencetuskan itu karena apa? Dia melihat dari pandangan atau kacamatanya Kristen. Jadi memang
kita harus berlepas atau sebisanya tadi saya jelaskan di dalam penjelasan saya itu, kita harus berlepas anggapan kita yang tadi itu bahwa ya Yesus hanya jalan satu-satunya. Nah itu yang dapat mengantar kita untuk mencapai dialog yang otentik itu sendiri. Jadi bukan di sini kami meninggikan meninggikan Yesus Kristus, bukan, tapi paham bagaimana kita melihat dari kacamatanya orang Kristen, karena beliau juga Igniter juga beliau juga dia seorang Kristen. Singkatnya begitu. Oke, ada yang mau jawab? Yang satu. Pertanyaan ini saya juga ada dua tadi. Ya? Tidak. Tidak masalah. Tentang apa? Ada dua tentang apa? Nanti disimpulkan. Ya, nanti saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Diana mengenai kritik dari Media Costa ini, yang mana dia menganggap bahwa model modalitas ini cenderung mengarah pada relativisme yang mengabaikan klaim-klaim kebenaran dan unik dari setiap agama. Jadi seperti tadi pertanyaan, seperti yang saya menjawab pertanyaan dari Thomas, di sini bukan kita. Jadi untuk berada dalam dialog yang setara, kita harus meninggalkan paham mengenai Yesus saja yang bisa menyelamatkan itu. Namun jadi meninggalkan ini bukan berarti kita melepaskan paham kita bahwa jadi kita meyakini bahwa Allah itu Yesus memang menyelamatkan kita. Namun kita tidak bisa menutup mata bahwa ketika berada dalam dialog dengan agama lain, kita juga melihat bahwa ternyata di agama lain Allah pun berinkarnasi dalam bentuk pribadi atau sesuatu yang unik dalam agama lain begitu, dan itu pun bisa menyelamatkan. Jadi untuk berada dalam dialog kita harus meninggalkan pahamnya, bukan meninggalkan bagaimana kita meyakini itu begitu. Namun paham saja supaya kita bisa berada dalam dialog yang setara itu. Sudah lewat menit ya. Oke. Nah, jadi terima kasih untuk teman-teman kelompok juga dan penanggap ya. Terus kemudian teman-teman kelas juga ya. Nah, saya ada pertanyaan untuk kelompok ini presentasi. Yang pertama, apa membedakan model mutualis ini berbeda dengan dua model sebelumnya? Terus kemudian penekanannya pada apa? Model mutualis ini yang kemudian akhirnya tadi menyambung dari ini sampai muncul kritikan terhadap model mutualis. Model mutualis ini dia sampai kepada relativisme. Nah, tadi di presentasi kelompok bilang bahwa ketika berdialog kita harus meninggalkan ini kita tadi yang terakhir itu dalam itu. Karena kalau tadi dari presentasinya si siapa? Simri bilang tadi Simri menyebutkan Pierce. Nah, kadang kita pakai sebenarnya Pierce itu katakan di dalam dialog dengan agama-agama lain justru kita tidak boleh meninggalkan keunikan itu. Itu ada tercatat di halaman 175. Bukan kita meninggalkan keunikan, justru dalam berdialog kita menunjukkan keunikan kita itu. Kita juga belajar menemukan dari keunikan dari agama lain tanpa harus meninggalkan itu. Makanya teman-teman dalam presentasi kelompok seharusnya mempresentasikan tentang mutualis ini titik pijaknya dari apa? Yang John Dee katakan kristologi atau revolusi apa? Kopernikus dari awal. Jadi revolusi Kopernikus dua model sebelumnya bertitik pijak pada Yesus yang partikular. Sedangkan mutualis ini dia bertitik pijak dari Allah.
Maka itu dia orang Kristen baru yang namanya revolusi Kopernikus. Titik sentralnya pada Allah, lalu sentralnya pada Yesus. Nah, untuk sentral pada Allah ini ada 3 jembatan yang ditawarkan. Nah, kelompok lain tidak presentasikan juga secara detail tentang 3 jembatan ini. Apa membedakan sampai akhirnya diambil kesimpulan bahwa model mutualis ini bisa-bisa jatuh dalam relativisme. Nah, tokoh-tokoh dari 3 jembatan ini siapa? Yang A, mistik ini profetis. Filosofi, siapa tokohnya? John Hibbs, seharusnya kalian bahas di situ. Jembatan yang kedua siapa? Raymond Lopanika, itu topik yang di sini harus kalian bahas. Jembatan yang ketiga, etis, profetis, salah satu Pieris, tapi bukan itu satu. Siapa lagi? Nah, itu harus dijelaskan itu. Sehingga dari ketiga jembatan ini, Paul Knitter mau katakan, untuk kita bisa menyeberang dari 2 model ini, kita menyeberang ke model mutualis melewati 3 jembatan ini. Itu yang dia sampaikan. Akhirnya tetapi dalam melewati 3 jembatan ini ada 4 tantangan yang dihadapi. Itu yang dikatakan di awal perlu pemahaman baru. Terus kemudian kristologi Yesus sakramen itu penekanannya. Terus kemudian kristologi yang apa? Holistik, autentik. Nah, itu dari kelompok tidak menjelaskan itu secara detail itu. Nah, itu pesan utamanya. Nah, silakan kelompok terakhir sudah itu menyimpulkan sudah itu. Apa membedakan mutualis ini dengan sebelumnya? Jadi kasih tahu. Jadi model sebelumnya itu model penggantian dengan penuh dengan jadi kalau kita coba dari penggantian dulu, kemudian penggantian peminuan ya dari peminuan. Jadi model peminuan ini ya memang sama halnya juga dengan kualitas. Jadi memang keselamatan itu secara universal, tetapi kan pemenuhannya itu ada di Yesus Kristus. Yang saya tangkap dari model pemenuhan kemarin yang bersihkan, yang membedakan itu berbeda dengan model sebelumnya. Itu kan model mutualitas ini dia itu lebih mementingkan kebersamaan misalnya. Tadi coba saya jelaskan di sini, tapi memang tidak jelas juga mungkin kakak dengar. Karena memang saya hanya singgung sedikit saja. Jadi model mutualitas ini dia lebih Bukan tidak dengar, tapi kamu jelaskan sedikit. ya sedikit. Ya. Saya dengar. Ya, jadi model mutualitas ini dia lebih mementingkan atau menitik beratkan dalam kebersamaan dibanding dengan pluralitas. Jadi itu kan. Jadi misalnya model peminuan itu ya Yesus sebagai peminuan, di sini tidak. Jadi ya memang di sini Yesus, dan bukan tidak terbatas hanya pada Yesus, tapi ada karya lainnya. Kemudian inkarnasi Allah itu ada di dalam agama lain. Oke, silakan tepuk tangan untuk kelompok ini.